أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamualaikum jami'an ayyuhal ikhwah wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kita berada di hari ke-6 dari hari-hari yang amat mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan bulan ini, mengisinya dengan amalan-amalan saleh yang Allah ridhai, Allah ampuni dosa kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini memenjarakan kita, beralih kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik dan mulia yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Di antara amal yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam api neraka, yang dipandang sepele oleh manusia, adalah kalimah khabithah. Kalimah khabithah. Kalimah khabithah ini mencakup seluruh perkataan yang tidak baik. Apalagi kalau menimbulkan fitnah, perpecahan, menumpahkan darah, menyebarkan kebencian dan permusuhan. Kata-kata yang menyakiti seseorang ini merupakan kata-kata yang termasuk dalam kalimah khabithah. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal yakubbun nasa fi nari jahannam ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang banyak menjerumuskan orang ke dalam api neraka dengan wajah terlebih dahulu adalah hasil panen dari lidah mereka. Lidah yang tidak kita jaga bisa merusak amal-amal kebaikan kita. Tapi orang yang menjaga lidahnya, selalu berkata yang baik, Allah akan buka pintu rahmat, petunjuk, bahkan ampunannya. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dalam setiap ucapan perbuatan hendaklah kalian selalu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kalian ucapkan, yang kalian perbuat, kalian akan terima balasannya. Bukan orang lain yang pertama dirugikan, tapi kita yang dirugikan oleh perbuatan kita. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kata-kata yang sadid. Biasanya diterjemahkan kata-kata yang benar. Tapi kata benar masih belum tepat. Sadid, kata kerjanya sadda yasuddu. Sama dengan syadda yashuddu. Syadid, begitu juga sadda yasuddu, saddan. Lalu sifat musyabbahanya dengan wazan fa'il menjadi sadid. Kata sadda yasuddu itu menutup. Sad juga dalam bahasa Arab berarti dam. Yang Allah inginkan kita bukan hanya berkata benar, tapi perkataan yang kita ucapkan di perkataan yang apa? Yang membuat yang jauh menjadi rapat. Celah-celah fitnah dengan ucapan kita tertutup. Lawan menjadi kawan, musuh menjadi teman. Nah, yang Allah inginkan dari kita, kita memilih kata-kata kita bukan hanya yang benar, tapi memilih kata-kata yang baik, yang bisa merapatkan yang jauh dan menutup celah-celah fitnah. Oleh karena itu orang Arab kalau mengatakan suddul bab, tutup pintu.
Jadi qulu qaulan sadida. Pilih kata-kata yang baik untuk menyampaikan apa yang di hati kalian, untuk menerangkan kebenaran agar masuk ke dalam hati orang lain dengan nyaman. Sebagaimana kita suka mendengarkan kata-kata ini, orang lain juga sama-sama suka seperti kita. Kalau orang tua kita berbicara, memberikan nasihat dengan lemah lembut, tidak merendahkan, tidak menjatuhkan, tidak mempermalukan kita, akan muncul rasa sayang dan hormat dan cinta pada kebenaran. Tapi kalau dia berbicara pada kita dengan cara-cara yang kasar, merendahkan, melecehkan, pasti akan muncul apa? Kebencian karena dipermalukan. Apa janji Allah kalau kita bertakwa menjaga lisan kita? Yuslih lakum a'malakum. Amal-amal kalian yang tadinya buruk, yang kurang baik, Allah akan perbaiki. Ini janji dari Allah. Bila kalian penuhi syarat ini, Allah akan penuhi janjinya untuk memperbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya Allah perbaiki amal kita, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Allah tidak mengatakan wa yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau ada tambahan min, Allah akan hapuskan sebahagian dosa-dosa kalian. Tapi kalau wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni semua dosa kalian. Dengan bertakwa dan menjaga mulut kita. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, berarti dia telah meraih kesuksesan yang amat besar. Perhatikan kalimah thayyibah ini bisa membuka pintu ampunan dan memperbaiki amal-amal kita. Sebaliknya, kalau kita tidak menjaga kata-kata kita, amal kita, sholat kita, ibadah kita akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga lidah kita, memperbaiki amal dan mengampuni dosa kita, mengumbar lidah kita akan membawa petaka. Sampai dalam riwayat, innal bala'a muwakkalun bil mantik, bala ini terkatung-katung di atas. Begitu kita mengeluarkan ucapan yang tidak baik, bala tersebut turun gara-gara mulut kita. Dalam hadis yang sering anak-anak sekalian dengar, man kana yu'min billah falyaqul khairan, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik, yang benar atau diam. Karena diamnya keselamatan buat dia. Begitu dia berbicara yang tidak benar, masuk dalam catatan amalnya. Kalau hanya masih di hati, Allah tidak akan catat. Allah bilang ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dia tidak mengucapkan sebuah kata-kata kecuali langsung dua malaikat yang siap siaga mencatat ucapannya. Tapi kalau masih di hati, walaupun merupakan kata-kata yang buruk, Allah masih tidak mencatat. Nah, Allah berikan perumpamaan mengenai kalimah thayyibah ini dalam surat Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu tidak pernah melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan tentang kata-kata yang baik, yang indah dan cantik? Kasyajaratin thayyibah, bagikan pohon yang indah, yang baik, yang memberikan manfaat. Asluha thabitun, akarnya kokoh kuat. Wa far'uha fis sama, batangnya tinggi menjulang dengan ranting-rantingnya yang rimbun. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha, setiap waktu dia mengeluarkan buahnya tanpa mengenal musim. Ini gambaran dari kalimah thayyibah. Akarnya kokoh. Kenapa akarnya kokoh? Karena tidak ada satupun manusia melainkan hatinya cinta pada kata-kata yang baik. Betul enggak? Tidak ada satupun manusia, mau dia beriman, mau dia kafir, mau laki, mau perempuan, mau suami, mau istri, selalu mencintai kata-kata yang baik. Dia punya akar yang kokoh dan kuat. Kemudian batangnya tinggi menjulang, penampilannya begitu menarik, membuat orang yang berkata-kata baik
akan mulia, dicintai, dihargai dan dihormati. Wa far'uha fis sama. Rimbun memberikan keteduhan. Memberikan belum lagi buah-buahnya yang ada pada setiap pucuk ranting. Tanpa mengenal musim, orang semacam ini orang yang akan dicintai oleh Allah, mendapatkan selawat dari malaikat dan dicintai oleh sesama umat manusia. Demikianlah Allah berikan perumpamaan ini bagi manusia agar menjadi pelajaran renungan bagi mereka. Maka tidak ada orang yang diberikan kata-kata yang baik, yang lembut, yang mulia sampai dalam menyampaikan kebenaran kecuali orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa mathalu kalimatin khabithah, perumpamaan kata-kata yang busuk. Kasyajaratin khabithah, bagikan juga pohon-pohon yang busuk dan merusak. Ujtutsat min fawqil ardi. Kalau tadi pohon yang baik punya akar yang kokoh kuat, kalau ini apa? Dicabuti dari permukaan bumi. Seperti orang menanam padi, menanam gandum, muncul gulma rumput-rumput liar tumbuh. Dia punya akar yang kuat enggak? Tidak. Tumbuh cepat, sifatnya merusak. Kalau dibiarkan, sari-sari makan tanaman akan dihabiskan. Oleh karena itu apa? Dia tidak punya tempat di hati manusia. Dengan mudah dicabuti dari permukaan bumi. Coba tunjukkan siapa orang yang suka mendengarkan kalimat khabithah. Walaupun yang suka mencaci orang, menyakiti orang, dia gak bakal terima kalau orang berikan kata-kata yang busuk. Betul enggak? Jadi kalimat khabithah ini tidak punya tempat bahkan di hati pelaku orang-orang yang biasa berkata buruk. Dan orang yang suka berkata buruk hatinya suka gelap, bergelisah. Usahanya, pekerjaan juga seringkali menghadapi kesialan. Ada satu orang punya nasib cukup baik. Dia punya jaringan luar biasa banyaknya. Seringkali membuat kesepakatan dengan pihak dalam, pihak luar. Sudah hampir dinotaris, gagal lagi. Sudah hampir selesai, gagal lagi. Dia bertanya, dosa apa? Padahal dia sholat, dia puasa, dia rajin hampir majelis taklim. Satu orang menegur dia, kamu tahu nggak sebab kesialan kamu dari mana? Lidah kamu yang kamu nggak jaga. Membuat nikmat rahmat yang sudah dekat lari menjauh karena ucapan kamu yang tidak baik. Oleh karena itu kata-kata yang baik walaupun datangnya dari orang kafir manis enggak? Tapi kata-kata yang buruk walaupun datang dari ulama yang alim, allama, hafidh Al-Quran, dia keluarkan kata-kata yang buruk. Kira-kira menyenangkan apa tidak? Tidak. Oleh karena itu kenapa kita bukan pilih yang terbaik buat kita menjadi syajarah thayyibah yang akarnya kokoh kuat, batangnya menjulang dengan daun-daunnya yang rimbun dan buah-buahnya yang bermunculan setiap saat. Nah, bulan Ramadan ini, bulan Syam, bukan hanya tujuannya menahan kita dari makanan, minuman, dari lawan jenis kita, tapi tujuannya untuk melatih kendali diri kita. Karena yang paling susah mengendalikan nafsu kita, mengendalikan diri kita. Orang belajar menghafal mudah. Coba kita disuruh menghafal, katakan juz amma atau menghafal, sebodoh-bodohnya orang masih bisa menghafal dengan mudah, tapi orang untuk mengendalikan dirinya, meninggalkan kebiasaan yang buruk gampang nggak? Orang yang suka ngomong kotor, orang yang suka merokok atau minum minuman keras, berat nggak meninggalkan? Orang kalau sudah pakai obat-obatan, luar biasa sulitnya untuk meninggalkan kebiasaan terhadap obat-obatan. Begitu juga kata-kata yang buruk ini, kalau bukan pertolongan Allah, perjuangan yang berat, susah untuk ditinggalkan. Nah, mari bersama-sama kita di bulan Ramadan ini memilih kata-kata yang baik, mengajak kepada yang baik, menjauh dari yang buruk, dan juga mengingatkan orang untuk menjauh dari yang buruk. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman, pria dan wanita, sebahagian mereka wali sebahagian yang lain. Yang kaya menjadi wali yang miskin, yang kuat jadi wali yang lemah, yang berilmu menjadi wali yang bodoh. Jadi saling menjaga dan melindungi. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, mengajaknya kepada yang baik.
Mengajaknya kepada juga dengan kata-kata yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, yang mereka jauhi dan mereka larang adalah hal-hal yang mungkar yang diingkari oleh fitrah manusia. Kemudian wa yuqimunas shalah, sama-sama mengerjakan salat. Wa yu'tunaz zakah, sama-sama juga mengeluarkan zakat hingga menjadi ringan dan bermanfaat. Kemudian wa yuti'unallaha wa rasulah, mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka orang yang mendapatkan janji dari Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebaliknya, ini gambaran dari manusia yang thayyib, yang ucapannya juga thayyib. Sekarang kebalikannya. Wal munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'din. Orang-orang munafik di mulut mengaku beriman, ngaku orang Islam, sholat. Tapi siapa yang tahu hatinya? Orang-orang munafik, pria maupun wanita, sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Bahasa dulunya setali tiga uang. Setali tiga uang. Sebahagian mereka dari sebahagian yang mana. Kemudian apa kerjaannya? Ya'muruna bil munkar, ngajaknya ke arah yang mungkar. Bahkan mau ngeluarin biaya kemungkaran untuk ngajak-ngajak orang. Sampai ada kisah, satu orang bapak-bapak lagi duduk di rumah bareng istrinya, lagi bingung mau makan. Datang temannya bilang, yuk kita pergi ke Ancol. Ente mau apa aja? Mau minum 1 peti, 2 peti saya beliin. Mau main perempuan, siap untuk dibayarin. Ini orang bilang apa? Kasih deh bangsa 50.000 buat orang yang di rumah makan. Dibilang apa? Ini tanggung jawab ente. Ini tanggung jawab ente. 50.000 dia gak mau buat bantu orang makan. Tapi untuk ngajak ke Ancol maksiat dia mau. Walaupun biayanya berapa aja. Bayangkan, kenapa? Ini orang suka bawa ini karena kalau lagi mabok lucu. Bayangkan coba. Masa mengajak kepada yang ini? Untuk ngasih makan orang beli beras, dia nggak berikan. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, sudah mengajak kepada yang mungkar, menghalang-halangin orang kalau mau berbuat kebaikan. Ada orang mau sedekah, sebenarnya jangan biasain, ntar tuman, ntar nggak mau kerja, begini, macam-macam. Ini orang lagi butuh untuk 1 liter 2 liter, dihalang-halangin. Wa ya'muruna bil munkar. Kemudian wal munafiquna wal munafiqat ba'dhuhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Kalau untuk kebaikan tangannya terkepal. Kemudian untuk kemaksiatan dengan gampang keluar uangnya tanpa hitungan. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah. Karena mereka lupa sama Allah, Allah juga lupakan mereka. Orang kalau sudah lupa, ngomong sembarangan, berbicara sembarangan, bertindak sembarangan terhadap teman, terhadap keluarga, ini yang paling berbahaya. Nah, tujuan dari ibadah siyam kita adalah melatih, mendidik kita untuk memiliki iradah, kehendak yang kuat, agar mampu meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kita rombak diri kita melalui ibadah dan event Ramadan ini, mudah-mudahan kita keluar dengan akhlak yang lebih baik, jiwa yang lebih besar, dan memiliki semangat untuk berjuang menjadi pahlawan-pahlawan yang memberikan manfaat dan arti dalam hidup ini, bukan orang-orang justru yang menjadi beban buat orang lain. Nah, alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita sekarang kita jumpai di hari esok menjadi orang-orang yang memiliki iradah yang kuat, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, baik sebagai pemimpin bangsa atau sebagai calon wakil rakyatnya, bukan orang-orang yang hanya memberikan janji-janji palsu, tapi orang-orang dimanapun dia berada bagikan ikan di lautan. Walaupun airnya asin, ikannya tidak asin. Betul enggak? Mau jadi pejabat, mau jadi pedagang, usaha apapun, dia punya tekad dan jiwa yang kokoh kuat. Tidak akan sama sekali dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan, baik kaya maupun miskin, baik lemah maupun kuat, tetap dia istiqamah di atas jalan Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.